Posisi Siska saat ini di Perancis dan boleh dibilang jarang pulang ke Indonesia. Apalagi dengan wabah pandemi begini ya. Tapi bukan berarti Siska tidak mengikuti perkembangan di tanah air, khususnya soal sejarah. Salah satunya ingin Siska bahas di video kali ini. Sejarah mencatat sejak zaman kerajaan di Nusantara, umat Buddha dan Hindu sudah hidup damai. Begitupun sejak zaman perjuangan kemerdekaan, etnis Tionghoa dan Arab juga berhubungan baik dan mesra. Contohnya Lim Kun Hian dan Abdurrahman Rashid Baswedan. Lim Kun Hian ini wartawan kelahiran Banjarmasin dari harian Sintitpo. Sedangkan Abdurrahman Rashid Baswedan itu wartawan berdarah Arab. Kelak beliau berdua menjadi anggota BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedua jurnalis ini bersahabat akrab. Mau dengar ceritanya? Jadi, Lim Kun Hian ini punya koran Melayu Tionghoa, namanya Sintitpo. Isinya sangat pluralis ya, kontennya beragam, awak medianya pun dari beberapa suku. Nah, Lim inilah yang pertama merekrut Baswedan. Bisa kalian bayangkan ya, koran Tionghoa, banyak tulisan Mandarin di kantornya, tapi di dalamnya ada pria berwajah Arab yang suka berpeci dan rajin sholat. Kalau pikiran kita terbuka, ya sebenarnya tidak ada yang aneh ya. Dalam dunia jurnalistik itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Baswedan sendiri juga berpikiran terbuka. Dia malah menyatakan ketidaksukaannya terhadap golongan Arabitah, yaitu kelompok yang berusaha mempertahankan garis keturunan Said yang dianggapnya terlalu fanatik atau Arab totok. Hubungan personal dan profesional antara Lim dan Baswedan baik-baik aja ya. Bahkan setelah resign di edisi 2 Desember 1939, Baswedan menuliskan pengalaman kerjanya selama setahun di kantor harian itu. Beliau bertugas di sana ya 1932 sampai 1933. Begini petikannya. Sintitpo yang demikian hebatnya itu dimasak di kantor redaksi oleh 3 engko dan 2 pung dengan cara seperti main-main. Yang dimaksud dengan 3 engko itu Lim Kun Hian, Kue Thiam Ching, dan Chua Chi Liang. Sedangkan 2 pung itu adalah Baswedan dan satu lagi Yunus Sarana Mua, orang Ambon. Dan yang dimaksud dengan main-main adalah suasana kantornya yang selalu penuh canda gurau. Hubungan baik mereka memang terus berlanjut di luar. Ketika bekerja di harian Melayu Tionghoa Matahari misalnya, Baswedan pernah nebeng di rumah Chua Chi Liang. Sampai banyak tetangganya geleng-geleng kepala. Kok bisa-bisanya peranakan Tionghoa segitu akrabnya dengan peranakan Arab? Sebaliknya, Baswedan yang beragama Islam dicibir terkait persahabatan lintas etnis atau lintas agama itu. Bahkan kawan-kawannya khawatir dengan keselamatan Baswedan karena Baswedan pernah selama sebulan menampung Lim Kun Hian dan keluarganya yang saat itu sedang diburu tentara Jepang. Ini adalah contoh kecil persahabatan antar dua etnis. Dua-duanya sama-sama memiliki nasionalisme tinggi terhadap Indonesia. Waktu itu Indonesia belum ada ya. Tapi mereka benar-benar ikut memperjuangkan kemerdekaannya. Lim Kun Hian pernah berkata, "Sebelumnya, saya menyebut diri saya seorang nasionalis Cina. Sekarang, saya menyebut diri saya nasionalis Indonesia. Bukan berarti saya mengubah keyakinan politik saya.
Saya hanya mengubah objeknya karena saya tinggal di Indonesia. Saya yakin saya bisa berbuat lebih banyak untuk Indonesia daripada untuk Cina. Namun, isi keyakinan saya tidak berubah karena isi nasionalisme Tionghoa identik dengan nasionalisme Indonesia. Luar biasa ya patriotismenya, Siska sampai merinding membacanya, bener deh. Cuman terkait Lim Poon Hien ini memang agak ironis nasibnya, semacam cinta bertepuk sebelah tangan gitu deh. Kasihan sekali. Nah, seperti apa kisahnya? Silakan para penikmat aksara untuk mampir ke blog franciscaripet.com untuk membaca ceritanya. Ini sebuah contoh yang luar biasa yang ditunjukkan pahlawan-pahlawan kita ya. Mereka bahu-membahu dengan Bumi Putra memikirkan kemerdekaan yang akhirnya bisa kita nikmati seperti sekarang. Nah, sementara itu nasionalisme Baswedan juga terbukti. Salah satunya, beliau berhasil menyatukan kelompok-kelompok keturunan Arab di Indonesia yang bertikai waktu itu. Berkat diplomasi beliau, kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 pun bisa diakui oleh Mesir dan negara-negara Arab. Sehingga negara Indonesia yang baru lahir ini memiliki legitimasi yang kuat, sekalipun eksistensinya tidak diakui oleh sebagian negara sekutu. Pengabdian ini kemudian diteruskan oleh para keturunannya. Yang kita kenal mungkin cucu-cucunya ya. Salah satunya jadi gubernur DKI saat ini Bapak Anies Baswedan, dan satunya lagi komisaris Polri ya, sekaligus penyidik KPK Novel Baswedan. Meskipun ya Siska baca sedang ada konflik terkait KPK juga ya, silakan kalian cari tahu sendiri di internet apa permasalahannya. Yang ingin Siska garis bawahi di sini adalah untuk Indonesia, dua etnis yang berbeda, dua keyakinan atau agama yang berbeda tetap bisa menyatu dan bekerja sama. Semoga negara kita kembali bersatu padu sebagaimana semboyan indah yang melekat di kaki burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Salam dari Perancis. Merdeka.